Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Mari bersama-sama kita mengucapkan syahadatain dengan ikrar kesetiaan kita terhadap Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ubayyi'u, saya berjanji setia, alas sam'i wat ta'ati, alas sam'i wat ta'ati, untuk tetap mendengar dan mentaati, fima ahabba au kariha, terhadap perintah dan atau larangan, baik yang aku sukai atau yang tidak aku sukai, malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintahkan kepada perbuatan maksiat. Wa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata, dan apabila diperintahkan kepada perbuatan maksiat, maka tiada kewajiban untuk mendengar dan mentaatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ketua DKM Masjid Al-Ilhami dan seluruh pengurus, para asatidzat, kaum mukminin mukminat rahimakumullah, hari ini alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita memanfaatkan umur yang sangat-sangat terbatas di bulan, sepertinya akhir bulan Syawal. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah izinkan juga anugerah terbesar untuk kita, yaitu akal. Karena manusia berbeda dengan makhluk yang lain, Allah berikan anugerah nikmat dua, umur dan akal. Hewan dan tumbuhan tidak Allah berikan itu. Maka manfaatkan akal kita untuk mencari kebenaran dan nanti kita tolak kebatilan. Insya Allah dengan cara itu Allah wafatkan kita semua husnul khotimah. Hidup kita hidup yang tiada sia-sia, insya Allah. Mukminin mukminat rahimakumullah, judul pengajian kita mungkin ini Ustadz Rozak ini berseri, pertemuan 1, 2 atau 3. Tulisannya semalam saya pulang agak lelah, nggak sempat mengcopy lagi. Ya tinggal sisa begini nih, sisanya segini sih, boleh diambil. Maaf saja ini beberapa yang dapat kebagian. Nanti ini jangan dihilangin kalau bisa, ini pertemuan sekarang, besok berikutnya. Sebab ini berseri. Tema kita tentang membicarakan wajah baru dunia. Wajah baru dunia setelah bulan Ramadan tahun ini 1447.
Jadi kita punya wajah baru nih, punya era ini. Sangat beda banget dengan tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu. Sepertinya ini tanda-tanda makin dekat akhir zaman. Makin dekatnya Islam akan memegang tampuk peradaban dunia lagi. Sepertinya seperti itu. Ini tandanya kelihatan banget. Dalilnya yaitu Quran dan Sunnah Rasul, dan fakta sudah semakin kelihatan. Jadi Rasul, orang-orang dulu nggak menyaksikan, alhamdulillah kita menyaksikan faktanya ini. Saatnya kita semakin mempertebal keyakinan kita terhadap kebenaran Quran, kebenaran Islam. Tapi karena ini nggak kebagian full, Ustadz Rozak, Bapak kayaknya nggak kebagian semua, nggak kebagian semua, betul, tanggung ini. Saya ini silakan taruh aja di rumah dulu, nanti bawa kemari kalau mudah-mudahan dikasih umur. Sekarang bulan apa ini? Syawal ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sampai Muharram masih dikasih umur 3 bulan lagi, mudah-mudahan. Tapi kita berharap bukan 3 bulan lagi, mudah-mudahan 3 tahun lagi masih dikasih umur. Bukan 3 tahun lagi, tambah 0 1, 30 tahun lagi. kalau 30 tahun lagi, sekarang saya sendiri udah 68, tambah 30, 98. Mudah-mudahan masih bisa lari cepat di usia menjelang 100. Mudah-mudahan. Jangankan 30 tahun lagi, kepengennya 300 tahun lagi. Ya, mudah-mudahan 300 tahun lagi kita udah ketemu di surga, insya Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan. Pak Ibu yang Allah muliakan, karena ini nggak terbagi semua, saya ingin mengawali tentang pembicaraan ini di Al-Quran, surat yang terpendek dari semua Al-Quran, semua surat. Bapak Ibu, surat terpendek itu yang pasti ada di dalam juz amma, juz 30. Betul Pak? Nggak mungkin juz 1 Pak. Juz 1, juz 2 sampai mendekati juz 3 itu satu surat. Surat apa? Al-Baqarah. Surat terpanjang adalah Al-Baqarah. Tapi ada surat yang terpendek, ada yang terpanjang Al-Baqarah dan yang terpendek. Yang terpendek ada di dalam juz Amma, juz ke-30. Juz 30 itu menurut perkiraan Bapak Ibu, tolong ini berapa surat? Ambil 2 surat yang paling pendek. Surat apa Pak? Apa? Ar-Ra'aital, Al-Kautsar. Apalagi? Apalagi? Wal Asri, ya. Itu insya Allah jadi ayat langganan kita ya. Ini surat Al-Kautsar. Nah, saya ingin bicarakan surat yang terpendek Al-Kautsar dengan surat Al-Kautsar dengan surat Al-Asr itu lebih panjang mana? Lebih banyakkan mana? Saya bacakan ini suratu wal asri makkiyah salas ayatin wa arba'a asyarata kalimatan wa samaniyata wa sittuna harfan. Jadi surat Al-Asr itu jumlah hurufnya itu sebanyak 68 huruf. Berapa? 68 huruf. Kita coba sekarang suratnya, surat Inna A'tayna Al-Kautsar. Suratul Kautsar wa tusamma suratun Nahr. Surat Al-Kautsar disebut juga namanya surat An-Nahr, surat kurban. Makkiyah wahya salah satu ayatin wa asyar kalimat wasnani wa arba'una harfan. Jumlah hurufnya 42. Berapa? 42. Jadi Al-Asr 68 huruf, surat Al-Kautsar 42 huruf. Banyakan mana?
Ya jelas, banyakkan Al-Asr. Jadi surat yang terpendek adalah surat Al-Kautsar. Ya, jadi tulisan yang saya sebarkan ini, Bapak, yang kita berikan ini nanti aja kita tunda dah. Kita bicarakan ini dulu nih. Baik Bapak Ibu, tentang surat terpendek yaitu surat Al-Kautsar, itu teman akrabnya adalah suratnya surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون Ma'un. 7. Tetangganya yang terdekat surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. 1. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. 7, 3. Al-Ma'un 7, Al-Kautsar 3. Surat Al-Ma'un disebutkan di sini jumlah hurufnya sebanyak 123 huruf. 123 huruf. Berarti 3 kali lipat dari surat Al-Kautsar. Jadi surat Al-Kautsar 3 kali, ini cuma 1. Tapi pernah kami sampaikan dulu, entah pertemuan ke kapan pengajian tentang surat Al-Ma'un dan Al-Kautsar ini. Surat Al-Kautsar itu isinya masalah. Kalau boleh disebutkan, isinya masalah, problem. Nah, surat Al-Kautsar itu isinya memecahkan masalah. Masalahnya sampai 7 ayat, diselesaikan cukup dengan 3 ayat. Kecil tapi cabai rawit, pedas. Nah itu kita atoin apa? Kelebihannya dengan surat Al-Ma'un. Jadi kalau dilihat munasabatu surah bisurah, keterkaitan surat satu dengan surat yang lainnya, antara Al-Ma'un dengan Al-Kautsar, ternyata Al-Ma'un itu problem, Al-Kautsar memecahkan problem yang ada dalam surat Al-Ma'un. Begitu juga dalam surat misalnya yang pendek-pendek. Tadi kita bicara Al-Asr. Di atasnya apa? Tetangganya At-Takatsur. Al-Hakumut Takatsur itu isinya banyak problem. Katakanlah problem, masalah. Dijawab dalam surat Al-Asr, begitu. Jadi At-Takatsur problemnya, lalu jawabannya Al-Asr. Al-Ma'un masalah dijawab dalam surat Al-Kautsar. Khusus Al-Kautsar hari ini. Al-Kautsar insyaallah memecahkan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng dulu. Inna a'tainakal kautsar. 1, 2, 3. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pertanyaan saya sekarang, mari kita mikir sebentar, gunakan akal kita. Inna a'tayna kal kautsar. Suara ini terdiri dari huruf-huruf, Pak. Betul kan, Pak? Gabungan huruf-huruf. A, B, C, D, E, F sampai Y, X. Itu kan kita ngomong ini kan ada huruf-hurufnya sebenarnya. Nah, pertanyaan kita,
Inna a'tainakal kautsar. Satu ayat pertama ini terdiri dari berapa huruf, Pak? Hitung. Pendek banget. Berapa huruf? Inna a'tainakal kautsar. Coba kita, boleh saya tulis, Pak ya? Ya tulis aja deh. Enggak pakai ini enggak apa-apa, Ustaz. Enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina kal kautsar. Berapa huruf? Kita lihat ya. 1 alif. Ya, betul? 2 nun. 3 bukan, udah ini. Ini udah nih. 1 2 ain 3 ya. Ain. Terus po. Apalagi? Iya. Apalagi? Nun sudah. A'taina ka. Inna a'taina kal. Maaf. Salah saya. Ka, gitu ya. Berapa ini? Kaf. Apalagi? Wawu. Apalagi? Fa. Apalagi? Ro. Oke ya. Berapa huruf? 1 2 3 4 5 6 7 8. Salah. Inna. 1 nun ain to. Lamnya belum. Ketinggalan nih lam. 7 8 9. Jadi berapa huruf? 10 huruf. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Bareng. Fasholli li rabbika wanhar. Videonya Pak boleh di ini? Ya oke, nggak apa-apa. Fa. Ini fa. Huruf apa ini? Fa. 1 2 shad. 3 oke, lam. Kemudian apa lagi? Ra. Kemudian apa lagi? Ba. Apa lagi? Kaf. Apa lagi? Wa. Wawu. Oke, 7. Apa lagi? Nun. Nun ya. 8. Apa lagi? Ha. 9. Apa lagi? Berapa, Pak? Ayat 2 ada 10 huruf yang membentuk bunyi fasholli li rabbika wanhar. Siapa yang mau maju ke depan nih? Ngitung-ngitung. Ketiga. Ini jangan buat ini akrobat tukang obat nih, nggak ada. Baik. Inna syani'aka huwal abtar. Bareng. Inna syani'aka huwa al abtar. Hitung lagi Pak, ayo bareng-bareng. 1 alif, 2 nun, 3 shin. Oke. 4 kaf. 4 kaf. 1 2 3 4. Ini a jangan disebut sama dengan hamzah. Ya. 4
Ha, berapa ha? 5 ya. Terus apa lagi? Waw, 6. Baik, apa lagi? Ini apa? Lam dulu. Lam ya, lam 7. Abtar alif sudah. Ba. Berapa ba ini jadinya? 8. Ta. Ro. 10 Pak ya. 9, 10. Masya Allah, surat Al-Abtar, surat Al-Kausar memecahkan masalah. 10. Nilai yang paling bagus nilai berapa nilainya? 10. Bukannya cocok kalau gini Pak. Allah yang sudah membuat Al-Quran, bukan membuat, kalamullah. Makanya Imam Hambali, Ahmad bin Hambal mengatakan dipaksa bahwa Quran itu makhluk. Tidak, bukan makhluk ya. Ini kalamullah. Kalau ucapan saya ini makhluk, sebab saya makhluk. Allah itu zat yang mencipta, maka ucapannya bukan makhluk. Begitu aja. Ini enggak sembarangan kata Pak. Saya ingin mengantarkan dari semua agama di dunia hanya Quran Pak. Kita harus fanatik dengan Islam Pak. Hanya Islam Pak. Satu-satunya kitabnya yang luar biasa. Susunannya huruf per huruf pun enggak sembarangan Pak. Belum isyarat ilmiahnya. Belum yang lainnya. Quran itu Pak. Yang kedua, Islam itu punya bahasa standar agama, standar kitab itu Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Tapi agama lain nggak ada. Kitabnya itu bermacam-macam bahasa. Itu salah satu melihat otentik atau keaslian sebuah ajaran Pak. Baik Pak ya. 10 Pak, 10. Jadi satu surat Al-Kausar itu ya rahasianya setiap ayat terdiri dari 10 huruf. Oke. 2. Huruf ro. Huruf ro itu unik. Al-Kautsar ro. Wanhar ro. Abtar ro. Mengapa ro? Ayo baca. Alif ba ta tha jim ha kha dal ro. Apa ro? Huruf ke berapa? Huruf yang ke-10. Iya. Ro. Ro itu adalah huruf ke 10 dalam hijaiyah. 3. Tadi kan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan saya Pak, ini tafsir Munir yang saya baca tadi. Itu surat Al-Kausar terdiri 42 huruf. Huruf-hurufnya ada jumlah sekian. Tentu dalam ayat inna a'tainakal kautsar itu ada huruf-huruf yang diulang-ulang. Betul Pak? Ada juga huruf yang nanti tidak diulang-ulang, cukup satu kali. Huruf-huruf yang diulang-ulang paling banyak aja dulu. Huruf apa yang paling sering terbanyak di dalam surat Al-Kausar? Huruf apa Pak? Ayo cepat. Ini Pak Ketua DKI Pak Ustadz Kiai ada hadiah nggak nih? Huruf apa yang paling sering, paling banyak? Ayo. Alif, nun, atau ain, atau to, atau kaf, atau huruf apa yang paling banyak? Cepat. Huruf kaf. Kita hitung Pak. Kaf ya. 1, 2. Berapa lagi? 3. Berapa lagi? Huruf kaf 4 huruf Pak. Oke, 4. Kaf hurufnya 4. Oke. Terus, huruf apa lagi paling banyak? Cepat. Tadi dapat hadiah. Hadiah makan nasi. Ibu huruf apa? Nun. Kita hitung Pak, nun. 1. Mana lagi? 2 lagi. 3, 4. Jadi nun itu setiap ayat ada hurufnya.
4. Nun cuma 4. Cepat Pak, nanti sampai jam 7 belum selesai nih. Berapa ya? Lah, Pak, caranya gini Pak. Cara mensiasatinya Bapak ngelihat dulu huruf pertama dulu. Huruf pertama apa Bapak sini? Alif dulu, lihat alif. Bapak ngeliat alif dulu baru nun Pak ya. Sekarang alif aja deh. Alif hitung ada berapa ya alif? Ada berapa alif dulu alif? Ayo hitung ya. Baik, kita hitung. 1, 2, 3. 3 ya. 4, 5. Udah 5 ya? Udah 5 Pak. 6. 6 ya? 6. 7 ya. 8, 9. Berapa? Saya bertanya, ada nggak yang melawan alif lebih dari yang melebihi dari huruf alif? Ada nggak? Hitung lagi aja, silakan. Udah, alif ada berapa alif? Ada 10. Ada nggak yang di atas 10? Lihat aja, lihat cepat. Acung tangan. Yang bilang tidak ada yang menandingi alif, ada? Ada Pak? Lurus Pak, alif itu bengkok. Alif bengkok Pak, lurus. Jadilah orang yang lurus hidup ini. Ada berapa huruf alif? Jadi alif ini adalah huruf yang terbanyak di surat Al-Kautsar. Berapa jumlahnya? 10. Ya. Oke. Berikutnya, huruf apa yang cuma sekali dituliskannya? Huruf apa dalam surat Al-Kautsar cuma sekali ditulisnya? Ya. Cepat. Huruf apa yang paling cuma sekali? Banyak deh Pak. Udahlah, waktu kita panjang nih ya. Ada 10 huruf. 10 huruf yang apa? 10 huruf ini yang cuma sekali ada dalam surat Al-Kautsar. Yang lainnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 10. Udah deh, 10 aja ya. Pokoknya ini ada 10 huruf cuma sekali. Hanya sekali. Satu kali di dalam surat Al-Kautsar. Ada 10 Pak. Masya Allah. Nanti di rumah buat PR aja ya. Pasti ada 1. Coba kadang kita cek dah. Ini kan 10 tuh Pak ya. Nun berulang-ulang. Ain ada berapa ain? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Ain ada berapa kali? Cuma 1 kali Pak. Berarti 1 ain ya. 2, 3 dan seterusnya lainnya ya. Ini waktu kita nih ya. Ain cuma 1 kali Pak. Berarti ada kawannya ain. Ada 9 huruf yang cuma sekali. Siapa yang bisa nebak sekarang cepat? Ain. Jadi ada 10 huruf yang cuma munculnya sekali dalam surat Al-Kautsar. Sama di sini. Berapa yang cuma sekali datang ke masjid setiap minggu? Jadilah alif Pak ya, selalu paling sering gitu ya. Jadilah alif, jangan jadi ain gitu ya. Jadi ada 10 huruf. Jadi 10 huruf cuma sekali. Jadi ada 10 orang yang muncul di sini sama-sama. Di ibaratnya begitu Pak. Jadilah alif yang lurus gitu ya. Terakhir kalimatnya, fasholli li rabbika wanhar. Makanya Al-Kautsar atau juga nama An-Anhar. Ya, surat Al-Anhar, surat kurban. Pertanyaan saya, kapan dilaksanakannya Idul Kurban itu? Penyembelih kurban itu tanggal berapa? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Oke Pak ya. Saya duduk lagi sekarang. Iya. Bapak Ibu, begitulah kurang lebih dari sekian banyak tanda-tanda keajaiban Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Kautsar. Itu muter-muter 10 Pak. Ya, 10. Mengapa 10? Mengapa 10? Ada rahasia 10 Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah, satu huruf Al-Quran, falahu hasanatun, baginya satu kebaikan. Satu huruf satu kebaikan. Berarti surat Al-Kautsar berapa kebaikan ini? 42 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan setimpal dengan 10. Satu kebaikan sama dengan 10. Jadi kalau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan jumlah huruf dalam surat Al-Kautsar ada 42, berarti 42 kali 10 ada berapa? 42 kebaikan. La aqulu, saya enggak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin, akan tapi, alifu harfun, alif satu huruf, walam harfun, wamim harfun. Ada berapa huruf? 3. Alif lam mim 3 huruf. Nah, satu kebaikan itu 10 Pak nilainya. Bahkan di dalam Al-Quran lebih tegas lagi, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Surat Al-An'am ayat 110. Inilah rahmannya Allah, Pak. Rahmannya Allah, kasihnya Allah kepada hambanya, kepada kita. Siapa yang manjaa bil hasanati, siapa yang mendatangkan satu kebaikan, baginya 10 yang setimpal. Jadi 1 sama dengan 10. Siapa yang mengerjakan keburukan, sayyi'ah, yang jelek, yang buruk, fala yujza, maka tidak mendapatkan balasan illa, kecuali mitlah, hanya seumpamanya. Jadi kalau satu kebaikan cuman keburukan cuma 1 juga. 10 keburukan ya 10 nilainya. Tapi kalau kebaikan 10 kali berbuat baik sama dengan 100. Kalau keburukan 10 berbuat buruk, berapa nilainya juga? 10. Begitu. Kok enak ya? Bahkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaqulullah, Allah berfirman begini. Ini hadis qudsi. Apabila Allah menghendaki, idza arada abdi ay ya'mala sayyi'ah fala taktubuha, apabila hambaku ingin melakukan perbuatan buruk, maka jangan ditulis dulu, wahai malaikat. Baru niat doang, jangan ditulis. Hatta ya'mala, sampai dia mengamalkannya. Jadi kalau baru niat doang nih, mau korupsi, baru niat doang, kagak ditulis, jangan. Tapi kalau udah korupsi baru tulis. Fa in amilaha faktubuha, apabila dia mengerjakannya baru tulis. Itu pun sekali aja, jangan 2 kali. Orang cuma sekali korupsinya. Begitu. Bimitliha, seumpamanya. Wa in tarokaha min ajli, kalau dia ada niat buruk lalu dia menggagalkannya karena Allah, menggagalnya karena Allah,
Faktubuha lahu hasanatun, maka tuliskanlah baginya satu kebaikan. Jadi niatnya ingin berbuat jahat, gagalin, dapat satu kebaikan. Berarti sering-sering aja niat buruk ya, gagalin lagi. Niat buruk, gagalin lagi. Papa sering nggak niat buruk menggagalkan? Sering nggak? Sering nggak? Kayaknya bisa juga kita ya. Ini orang bagus banget nih rumahnya. Ambil, nggak jadi, bagus seperti itu. Dicatat gitu. Ya, hebat Pak. Jadi berbuat buruk kalau digagalin karena Allah, maka dapat pahala. Wa idza arada ayyamala hasanatan, apabila menginginkan perbuatan yang baik, falam ya'malha, sementara dia belum mengamalkannya, faktubuha lahu hasanatun. Baru niat doang, kalau berbuat baik catat satu pahala, satu kebaikan. Enak kan Pak? Enak kan? Baru niat doang dapat pahala, udah dapat kebaikan. Contoh, ini ada niat kepengen bangun sholat tahajud, ternyata kesiangan, dapat pahala nggak? Dapat satu. Mengapa? Udah niat. Lalu malam Kamis juga sama, niat lagi mau sholat tahajud, lalu kesiangan lagi, dapat pahala nggak? Malam Jumat juga sama, nggak ngerjakan sholat tahajud, niat doang. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Ahad, malam Senin, terus setiap malam, bisa jadi setahun kali ya, dapat pahala. Yang penting niat. Keterlaluan ya, gitu hebatnya itu merangsang kita untuk niatkan yang baik, dapat pahala. Fa'in amilah, kalau dia mengamalkannya, faktubuha lahu, maka tuliskanlah untuknya bi asyri amthaliha, dengan 10 kebaikan, ila sab'i mi'atin, sampai 700, sampai 700 malah. Jadi 10 nilainya 700. Masya Allah. Inilah keajaiban surat Al-Kautsar, di mana dalam Al-Kautsar itu setiap ayat 10 huruf. Lalu yang kedua, Ro adalah huruf yang ke-10 dalam hijaiyah, maka dituliskannya di ujung ayat. Yang ketiga, huruf yang paling sering, bahkan paling banyak di dalam surat Al-Kautsar, huruf alif. Alif ingat Pak, lempeng nih. Jadilah orang yang lurus, jujur, orang yang baik lah pokoknya. Nanti mendapatkan 10 kebaikan lagi. 10. Yang ketiga, yang keempat, apa tuh? Huruf-huruf yang cuma sekali muncul dalam Al-Kautsar, ada 10 huruf. Antara lain ain, huruf apa? Ain. Ya. Huruf apa lagi? Boleh catat Ustaz tadi ya. Udah banyak lah, 10 huruf dah udah. PR di rumah. Dan insya Allah ini nggak lama lagi bulan Zulhijjah. Sini ada perintah wanhar, berkorbanlah. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Nanti insya Allah bulan yang akan datang baru kita bahas tentang rahasia Allah, di mana Allah menyampaikan sejarah masa depan tentang kehidupan ini. Jadi orang Islam, orang beriman, umumnya kan sejarah itu yang sudah lampau Pak. Tapi kita orang beriman bisa tahu sejarah masa depan. Kalau Quran yang bicara, kebab yang menentukan sejarah siapa? Allah. Jadi kita buka Pak, ini Allah yang bilang dan Rasulullah yang menyampaikan akan terjadi sejarah begini-begini yang terjadi. Walaupun belum terjadi, sudah diberitakan. Ini ada bocoran Pak. Jadi kalau Bapak pengen mau ujian, lalu dikasih bocoran jawaban, seneng nggak? Seneng nggak? Pasti lulus Pak. Begitu. Ini bocorannya dari Allah. Pasti lulus, pasti lulus. Shadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya. Mesti panjang, Iya. punya lama. Iya, dari guru seperti ini saja kita selalu tahu. Setua ini kalau tahu ternyata punya ulama seperti ini. Apalagi rahasianya. Barangkali nanti juga masa depannya dari surah yang paling pendek ini. Iya, berarti nanti sahabat ini perlu menjadikan nggak cuma 1 jam 2 jam barangkali. Masih. Ya, ya. Insyaallah kita istiqomah dan dia kasih banyak umur sehingga bisa menjelaskan ini, apalagi rahasia masa depan yang kita tunggu sebetulnya ini, rahasia masa depan yang kita nanti yang diterangkan oleh Al-Quran itu juga perlu tahu. Mudah-mudahan kita akan menyusul masa depan dengan sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dikasih umur dan sehat Pak ya. Akal yang cerdas. Yang ketiga, wa'aliman amila, berilmu dan mengamalkan. Sudah habis waktunya nih? Sudah habis. Karena habis kasih PR Pak. Di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah dulu ya, pembuka, namanya pembuka, surat kunci. Jadi penting sekali kita punya kunci Pak. Kalau nggak punya kunci nggak bisa buka rumah. Begitupun iman, kalau nggak ada kuncinya nggak bisa. Baik, surat Fatihah itu namanya pembuka. Pembuka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bahkan surat Fatihah itu kalau sakit bacakan Fatihah. Doa pun awali dengan Fatihah. Baik. Ada tujuh huruf yang tidak ada dalam surat Fatihah. Tolong buat PR. Huruf apa aja? Ada tujuh apa Pak? 7 huruf yang tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Alif ada nggak alif? Ada, alhamdulillah udah ya. Lam jelas ada, lam udah. Al-ha juga ada. Tapi ada 7 huruf yang tidak ketemu dalam surat Fatihah. Lalu apa hikmahnya mengapa 7 huruf kagak ada juga? Insyaallah itu buat PR aja. Mudah-mudahan bulan depan bisa ketemu dan PR ini boleh diberikan ke pengurus, dapat hadiah umroh nanti. Baik, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku istauda'tuka, menitipkan kepadamu, ma qara'tuhu, pelajaran ilmu yang baru aku dapatkan ini ya Allah. Farduduhu ilayya, maka kembalikan ilmu tersebut kepadaku lagi ya Allah. Masukkan ke relung hatiku ya Allah. Inda hajati ilaih, ketika aku membutuhkan ilmu tersebut. Allahumma ja'alni, ya Allah berikan kepadaku sahihan kamilan, kesehatan yang sempurna, wa aqilan hadiqan, akal yang cerdas, wa aliman amila, berilmu dan mengamalkan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wakhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Iran. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi kulli zamani wa makani fi biladil muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma najjil muslimin al-mustad'afin. Allahumma wahid sufufal mu'minin. Allahumma ya Allah, satukan barisannya orang-orang beriman untuk melawan kezaliman dan penindasan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.